Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuyun Rusdiana, NPM 181063110025, kelas PAI 6A. Saya akan membawakan hadis tentang manusia dan pendidikan. Manusia memiliki potensi sejak lahir, karena itu manusia sering dikenal dengan educated people atau manusia terdidik. Potensi tersebut merupakan kekuatan yang akan membuat manusia itu tumbuh sebagai manusia hebat dan berkembang menjadi sempurna. Kemampuan anak luar biasa. Variabel kecerdasan tumbuh 50% di usia 2-4 tahun. Karenanya potensi ini harus diolah dan difahami oleh orang tua dan pendidik untuk diberi treatment atau bimbingan menuju perkembangan secara menyeluruh. Berbagai aspek perkembangan mulai dari fisik jasmani, emosi, agama, kognitif intelektual, dan sosial harus diberi perhatian secara seimbang. Karena kegagalan dalam memperhatikan aspek pertumbuhan ini akan berdampak bagi kegagalan menyiapkan generasi hybrid. Generasi kuat yang memiliki kepribadian kokoh, utuh, dan matang. Keberhasilan memberi perhatian pada semua aspek perkembangan ini akan berdampak pada kesuksesan anak di kemudian hari, baik secara sosial ataupun akademik. Masalah yang umum muncul anak dibiarkan, ditelantarkan, ditakuti, dan akhirnya kurang dapat bimbingan bagi perkembangan potensi yang dimilikinya. Di sini potensi orang tua sebagai pendidik utama menjadi penting peranannya untuk mengawal tumbuh kembang anak agar berkembang sesuai harapan. Cerdas, kuat, beriman, dan berguna dalam kehidupannya kelak. Hal ini didasarkan kepada hadis berikut ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi ayumajisanihi, rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci. Ayah dan ibunya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi penjelasan hadis di atas adalah bahwasanya anak itu adalah fitrah. Anak itu memiliki potensi di dalam dirinya sendiri. Nah, orang tuanya lah yang mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan potensi tersebut. Potensi anak itu bersih bagaikan kertas putih atau bagaikan kertas putih yang belum dicoret-coret oleh tinta. Sebagaimana yang diibaratkan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin sebagai permata indah jauhar yang belum diukir. Jadi anak itu masih bersih, anak itu masih belum terkena apapun. Jadi kalau misalkan untuk mempunyai potensi yang luar biasa, maka orang tua juga wajib untuk mendampingi anaknya, karena orang tua juga mempunyai tanggung jawab untuk kebutuhan masa depan anak-anaknya. Dan menurut Imam Al-Ghazali, orang tua harus memperhatikan fase-fase perkembangan anak tersebut dan memberikan pendidikan yang memadai sesuai dengan fase pendidikan atau fase perkembangan anaknya, agar permata yang diamanatkan oleh Allah itu bisa dibentuk, bisa dijadikan permata yang begitu indah. Potensi manusia dalam Al-Quran meliputi hati, akal, pendengaran, dan penglihatan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Potensi tersebut berkembang seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan manusia. Sejak kecil potensi tersebut dalam keadaan lemah, kemudian kuat dan akan lemah kembali seperti semula. Hal ini digambarkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Dalam surat Ar-Rum ayat 54, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu lazi khalaqakum min du'fin tsumma ja'ala min ba'di du'fin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin du'fan wa saibatan yakhluqu ma yasha'u wa huwal alimul qadir. Yang artinya, Allah dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan berubah. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Muhammad bin Asyur sebagaimana disitir Muhammad Quraisy Shihab dalam mendefinisikan fitrah manusia, ada beberapa potensi yang dimiliki oleh manusia. Di antaranya yaitu yang pertama, potensi jasadiah, yaitu contohnya kemampuan berjalan dengan kaki. Yang kedua, potensi akliyahnya, yaitu kemampuan manusia untuk menarik suatu kesimpulan dalam suatu premis. Yang ketiga, potensi rohaniah, kemampuan manusia untuk dapat merasakan senang, sedih, nikmat, bahagia, tentram, dan sebagainya. Dari beberapa pendapat para ahli tentang macam-macam potensi manusia, maka dapat diambil kesimpulan bahwa potensi manusia yang dibawa sejak lahir terdiri dari potensi agama, potensi akal mencakupi spiritual, yang ketiga potensi fisik atau jasadiah, yang keempat potensi rohania mencakup hati nurani dan nafsu. Semua potensi tersebut menunjukkan bahwa manusia tidak akan dapat dipisahkan dengan pendidikan, dalam arti manusia dan pendidikan seperti dua mata koin yang saling berkaitan. Tidak akan menjadi manusia seutuhnya tanpa pendidikan. Begitu juga pendidikan hanya dapat dilakukan kepada manusia. Manusia-manusia yang tidak terdidik adalah manusia yang hanya rupa dan bentuknya manusia, namun perilaku dan pikiran sangat jauh menunjukkan kemanusiaannya. Pendidikan dalam hal ini tidak hanya dalam lingkup pendidikan formal, namun juga pendidikan non-formal. Yang terakhir adalah kesimpulan. Dalam hadis dan penjelasan di atas dapat dilihat bahwa nilai edukatif yang terkandung dalam hadis setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci terkandung sebagai berikut. Yang pertama, manusia dilahirkan memiliki potensi. Potensi ini perlu diolah, dibina, dan diberi perhatian agar dapat berkembang secara positif dan produktif. Potensi ini merupakan fakultas pengetahuan yang akan sangat dipengaruhi perkembangannya oleh lingkungan, guru, orang tua, kondisi sosial yang ada di sekelilingnya. Potensi manusia berupa hati, akal, pendengaran, penglihatan akan menjadi bekal manusia dapat mengenal Allah, lingkungan, dan ilmu agar manusia dapat bersyukur pada Rabb-Nya dan melaksanakan tugas dan kewajiban kepadanya. Yang kedua, fitrah manusia dimaknai dengan sejumlah potensi yang menyangkut kekuatan manusia. Kekuatan tersebut meliputi kekuatan hidup, upaya mempertahankan dan melestarikan kehidupannya, kekuatan rasional, dan kekuatan spiritual atau agama. Ketiga kekuatan ini bersifat dinamis dan terkait secara integral. Potensialitas manusia inilah yang kemudian dikembangkan, diperkaya, dan diaktualisasikan secara nyata dalam perbuatan amalia manusia sehari-hari, baik secara vertikal maupun horizontal. Sekian penyampaian hadis tentang pendidikan dan manusia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.